orang yang ma'rifat, begitu dia mengerjakan sholat, maka dia merasa bukan dirinya lagi yang sholat. Lalu kenapa masih yaitu ada keakuannya? Tunjuki aku jalan yang lurus. Karena yaitu kita tidak bisa terlepas, ya tidak bisa tinggal daripada salah satu yang empat: syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Dalam suatu ibadah itu satu paket dia, tidak boleh ditinggal, tidak boleh dipisah. Ya, walaupun kita harus lebur dengan yaitu kebakoannya Allah, kita harus fana dan yaitu bersatu dengan bakonya Allah, tetap syariat berlaku. Oleh karena itu di waktu kita sholat, lidah membaca bacaan sholat, telinga mendengarkan yang kita baca, otak atau pikiran mengartikan, menerjemahkan apa yang kita baca, hati memahami apa yang kita baca, yang kita perbuat. Itu harus satu paket ya. Itu ya. Lidah membaca bacaan sholat, telinga mendengarkan apa yang kita baca. Nah, jangan sampai nanti yang kita baca pun gak terdengar, sebab di dalam rukun 13 itu ada yang dinamakan rukun kauli. Rukun kauli apa itu? Rukun ucapan, rukun lidah harus diucapkan. Ya, salah satunya takbir Allahu Akbar, itu harus diucapkan dia. Sekurang-kurangnya harus bergerak lidah kita. Ya, karena itu rukun kauli. Kalau lidah pun di waktu itu tidak bergerak, maka nggak sah sholat itu, Bang Ismail. Sebab rukun kauli, rukun ucapan dia. Nah, apalagi baca Fatihah nanti. Waktu baca Fatihah, maka yaitu huruf-huruf Fatihah harus terdengar sama telinga kita. Itu ya. Sekurang-kurangnya lidah bergerak. Kalau bisa itu terdengar setiap huruf Fatihah oleh telinga kita. Nah, begitu dia maksudnya ya. Jadi lidah membaca bacaan sholat, telinga mendengarkan bacaan yang kita ucapkan, pikiran menerjemahkan apa yang kita baca. Ya, kalau baca Fatihah ya harus belajar, dipelajari memang. Jadi arti-arti Fatihah itu apa saja. Kalau misalnya nanti rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci Allah, kan itu yang maha agung. Begitu kita yaitu sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah yang maha tinggi. Jadi setiap yang kita baca maka kita harus tahu artinya. Sedangkan hati paham apa yang kita baca, apa yang kita perbuat. Mata melihat ke tempat sujud, dada menghadap kiblat, dan hati menghadap Allah. Udah pas itu, udah ini, ingat. Lidah membaca bacaan salat, telinga mendengar apa yang kita baca, pikiran menerjemahkan apa yang kita baca, hati memahamkan apa yang kita baca, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, mata melihat ke tempat sujud, dada menghadap kiblat, dan hati menghadap Allah. Baru kesempurnaan, satu paket dia, satu kesatuan. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwasanya di waktu sholat kita bukan yaitu menggambarkan lafaznya Allah. Ya, begitu kita sholat, yang tergambar itu bukan lafaz Allah. Jadi waktu kita sholat itu yang tergambar gitu ya di dalam benak kita bukan ininya. Sekali lagi diulang ini, sebab ini cuma sekedar lafaz, sekedar tulisan, sekedar huruf alif lam lam ha. Yang harus kita ingat adalah yang dibalik nama ini.
Ini namanya. Yang harus kita ingat adalah yang zat yang dibalik nama ini. Begitu maksudnya Mas Ismail. Kalau ini yang tergambar, maka jatuh kepada syirik nanti. Mendua dia. Begitu antara nama dengan zatnya. Untuk yaitu mengenal Allah, maka yaitu Allah dikenal dengan 4 macam kemarin. Kita ulang sedikit. Allah bisa dikenal dengan 4 macam. Coba sebutkan. Yang pertama, zat. Yang kedua, sifat, ya, biar lancar. Yang ketiga, asma. Yang keempat, af'al. Jadi Allah bisa dikenal dengan 4 macam ini. Zat, sifat, asma, af'al. Apa itu zat? Zat adalah dirinya. Itu ya. Dirinya. Sedangkan sifat adalah perilakunya. Asma adalah sifat, adalah nama-namanya. Sudah dikasih tahu kemarin berapa nama Allah? Banyak tidak terhingga. Yang ada di kitab Al-Quran, dalam Al-Quran 99. Jadi saking sayangnya ulama, yang 99 yang disebut dengan apa? Asmaul Husna, payah ngapalnya. Diringkas, dirangkum oleh para ulama, saking sayangnya menjadi 20. Setelah 20 sifat dibagi kepada 4. Apa aja? Yang pertama, nafsiyah. Kedua, salbiyah, salabiyah. 3, ma'ani. Yang keempat, ma'nawiyah. Supaya enak ngapalnya, begitu maksudnya. Af'al ini perbuatan Allah, ya. Ini perbuatan Allah, kata Allah, khalaqakum wa ma taf'alun. Ya, Allah yang menciptakan kamu dan apa saja yang kamu kerjakan. Af'al Allah pada diri kita menjadi tubuh. Sedangkan asma Allah pada diri kita menjadi, siapa yang ingat? Hati. Menjadi hati kita. Af'al Allah pada diri kita menjadi tubuh, asma Allah pada diri kita menjadi hati, sedangkan sifat Allah pada diri kita menjadi ruh. Zat Allah pada diri kita menjadi sir, ya, rasa. Itu ya. Oleh karena itu, kalau katanya mau memandang Allah, pandanglah yaitu Adam. Sebab Allah dulu ada mengalami yang dinamakan zaman ghaibul ghuyub. Apa itu zaman ghaibul ghuyub? Zaman yang tidak ada apapun, masih kosong, nggak ada makhluk, nggak ada langit, nggak ada bumi, nggak ada siapapun dia. Itulah zamannya yang dinamakan zaman ghaibul ghuyub. Ghaib, Allah itu dulu ghaib, ya, belum tajalli lagi dia. Zamannya la ta'yin, zaman yang tidak bisa dijelaskan. Memang masih ghaib dia. Ghaibul ghuyub, sudah ghaib di dalam ghaib lagi. Itulah yang disebut ghaibul ghuyub. Allah itu dulunya ghaib dan di dalam keghaiban lagi. Jadi payah untuk menjelaskannya itu dulu. Sebelum ada apapun, sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada cakrawala, sebelum ada manusia, ghaib di dalam ghaib. Oleh karena itu la ta'yin katanya, tidak bisa dijelaskan. La sautun wala harpun, tidak bisa dikatakan dan tidak bisa diungkapkan. Itu saking susahnya itu. Tapi Allah nggak enak rupanya.
Kan begitu. Allah nggak enak sendiri dia. Untuk memperkenalkan dirinya dia butuh yang lain. Maka Allah bertajalli namanya. Allah bertajalli namanya. Apa itu tajalli? Menampakkan wujudnya. Nah, dari situ Allah sudah nggak gaib lagi. Di waktu Allah mentajalikan dirinya, maka sebutannya Allah nggak yaitu gaib lagi. Sehingga salah satu nama Allah itu Az-Zahir katanya. Al-Ghaibun, Az-Zahiru, kan begitu. Yang gaib, yang zahir. Yang gaib awalnya dulu, setelah yaitu kemari maka berubah menjadi Az-Zahir, gitu ya. Jadi masa kekosongan bertajalli Allah untuk yaitu memperkenalkan dirinya. Bagaimana caranya untuk memperkenalkan dirinya? Maka Allah mentajalikan dirinya. Dengan apa? Dengan mengucapkan hu. Hu. Allah mentajalikan dirinya dengan mengatakan hu. Ya, maka tajalilah nur ilahi. Nur ilahi atau nurullah. Hu. Apa artinya? Huwa. Apa artinya? Huwa, dia. Huwa itu artinya dia. Siapa dia? Aku. Huwa itu aku. Huwa. Siapa huwa itu? Dia. Siapa dia? Aku. Siapa akunya? Allah. Begitu caranya.